Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita telah memasuki minggu terakhir masa Prapaskah, masa persiapan diri kita untuk merayakan hari kebangkitan Kristus. Minggu Prapaskah kelima sering juga dengan minggu sengsara yang pertama. Dan karena itu kata-kata suci yang terdengar pada minggu ini juga mengarahkan kita pada satu persiapan batin untuk sungguh-sungguh dapat merayakan perayaan kebangkitan Kristus yang membawa sukacita, yang membawa keselamatan bagi kita. Dalam Injil hari ini Allah Yesus Putranya digambarkan sebagai Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang senantiasa melimpah dan mengampunkan kepada setiap orang yang berdosa yang bertobat, kepada mereka semua yang sudah tersesat kembali ke dalam yang benar. Itulah yang digambarkan dalam kisah perumpamaan tentang perempuan yang dapat berbuat indah. Maka marilah kita melihat dalam diri kita masing-masing sejauh mana kita telah mempersiapkan diri kita selama masa Prapaskah ini, memulihkan hati pikiran dan tubuh kita agar pada hari merayakan bulan dan terus sukacita merayakan hari kebangkitan Kristus Putra Allah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk keselamatan ini dengan mendengar mengampunkan Tuhan atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa membalaskan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menambah hidup kita. Amin.
dan membawa tentara serta pasukan yang bergabung. Padahal mereka kembali dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam melaksanakan suci. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya ini. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung hutan, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara. Untuk memberi minum pada umat pilihanku, umat yang telah membentuk bagiku akan memberi makan ke agamaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang dikehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Pagi-pagi belajar berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu adik-adik Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengumpul lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus mengumpul lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang membunuh engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku pun tidak menghukum engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah yang digambarkan dalam bacaan suci yang kita dengar hari ini adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang tidak suka mengampuni, apalagi mengingat-ingat kesalahan manusia. Dan hal itu sungguh dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengalami perbudakan di tempat pembuangan, mereka mengingat-ingat masa lalu yang penuh sukacita dalam pimpinan Musa. Tetapi Yesaya dalam bacaan suci hari ini mengingatkan mereka untuk tidak terpana pada masa lalu, karena Allah telah menyediakan suatu masa depan yang baik, masa depan yang penuh sukacita bagi mereka yang kembali setia kepadanya. Allah membebaskan umat Israel karena mereka adalah milik kepunyaannya, karena mereka adalah umat kesayangannya. Allah membebaskan mereka karena Allah telah setia pada perjanjian di Gunung Sinai, di mana Ia menjadikan Allah mereka dan Israel menjadi umat pilihannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah memulihkan keadaan Israel sehingga hubungan mereka dengan Allah diperbaharui. Saat itulah umat Israel mengalami masa rahmat, masa pembebasan, masa di mana mereka sungguh mengalami kasih sayang, sungguh mengalami berkat yang melimpah dari
melihat satu gambaran Allah yang berbeda dengan gambaran-gambaran manusia. Allah kita adalah Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahan umat manusia. Apalagi ketika manusia itu kembali bertobat memperbaharui hidupnya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang menerima setiap orang dengan keberadaannya dan menuntun setiap orang kepada jalan keselamatan, jalan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Allah kerap kali memberikan kepada kita teguran berupa situasi-situasi hidup yang pada akhirnya semuanya menjadi sarana bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, untuk melihat ke dalam hidup kita masing-masing, jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan dengan meninggalkan jalan yang penuh dengan kesesatan, jalan yang penuh dengan kesesatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini juga dihadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang melakukan kesalahan yang menurut hukum Taurat harus dirajam dengan mati. Perempuan itu dipisahkan kedapatan berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat Musa, orang seperti itu harus dirajam dengan mati, dilempari dengan batu sampai mati. Dan mereka menghadapkan perempuan itu kepada Yesus, tujuannya hanya untuk menjebak Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Ketika mereka menanyakan apa pendapatmu tentang perempuan ini yang kedapatan berbuat ini, Yesus menjawab, siapa yang tidak berdosa, dia yang lebih dahulu mengambil batu dan melemparkan perempuan ini. Dan Yesus pun menundukkan kepala dan menulis di sebuah atau menulis pada tanah. Mungkin Yesus tulis urutan dosa mereka, dosa ini, si Yesus ini. Dan ketika mereka mendesak terus, Yesus menantang mereka. Kalau kamu tidak berdosa, tahu yang pertama. Tapi ketika mereka merenung dan mengetahui bahwa Yesus Maha tahu atas segala-galanya, mereka pun menyadarkan diri mereka bahwa mereka juga seringkali berbuat dosa. Karena itu tidak ada seorang pun yang berani untuk melemparkan batu kepada perempuan yang berdosa. Dan setelah Yesus panggil, dia tidak melihat mereka semua. Karena dia bertanya kepada perempuan itu, perempuan, di manakah mereka semua? Perempuan menjawab, mereka semua telah pergi. Adakah di antara mereka yang melempari oleh batu? Tidak ada Tuhan. Dan Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukum. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perempuan yang mendapatkan perbuatan zina yang diadili oleh pasal adalah objek hinaan dan juga objek dari sebuah hukum. Mereka ingin agar perempuan itu dijatuhi hukuman yang setimpal. Mereka mengharapkan Yesus untuk memberikan hukuman yang lebih dari itu. Tapi ternyata keinginan mereka berbanding terbalik dengan sikap, tindakan, dan perbuatan Yesus terhadap perempuan itu. Yesus tidak memberikan hukuman kepada perempuan itu, tapi sebaliknya Dia memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk berbuat yang baik, untuk memperbarui hidupnya, untuk meninggalkan segala kesalahan kekurangan yang pernah lakukannya, dan mulai hidup yang baru, hidup yang lebih baik dari hidup sebelumnya. Kadang kita
kita mendapatkan hukuman yang setimpal dengan dia. Paling tidak mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan mereka yang kita mengenal masa lalunya, penuh dengan kekejaman, penuh dengan kekejian, penuh dengan kesusahan. Kebanyakan orang enggan dan tidak mampu untuk melihat satu perubahan di dalam diri seseorang untuk mulai menata hidupnya pada masa depan yang lebih baik. Yesus tidak mengingat masa lalu perempuan itu yang penuh dengan dosa, tapi Yesus melihat ada potensi di dalam perempuan itu untuk berubah, untuk memperbaharui hidupnya, untuk meninggalkan segala dosa yang meragakan. Dan kesempatan itu diberikan oleh Yesus kepada perempuan itu, sehingga dia tidak menghukumnya, sehingga dia tidak menjatuhkan hukuman yang setimpal, tetapi Yesus mengampuni dosa dan kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Allah yang Maha Agung, di hadapan Allah yang Maha Suci, di hadapan Allah yang penuh dengan kasih, kita semua adalah orang-orang yang mungkin juga jatuh dalam dosa. Dosa telah menjatuhkan diri kita dari Tuhan. Dosa telah memutuskan hubungan kasih kita dengan Tuhan. Tetapi di balik semua kesalahan kekurangan yang dilakukan dalam kehidupan kita melihat Allah yang senantiasa mengampuni kita, Allah yang senantiasa menerima kita kembali sebagai anak-anak kesayangan. Masa lalu yang penuh kesuraman hendaknya kita tinggalkan untuk menatap satu masa depan yang baik, masa depan yang lebih berarti dan bernilai di hadapan. Dan gambaran seperti ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Dalam bacaan kedua kita mendengar Paulus yang dahulu adalah orang yang mengajar dan mengajar umat pengikut Kristus. Dia adalah penjahat penuh yang memimpin pemberontakan untuk menganiaya semua pengikut Kristus. Dan setelah dia bertobat, dia berbalik 100% dari penjahat anti Kristus kepada seorang yang menjadi penopang untuk mewartakan Kristus yang telah. Masa lalunya dia tinggalkan, masa lalu yang penuh kekejian dia tinggalkan untuk memulai masa hidup yang baru dalam tuntunan, dalam bimbingan terang kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui kutipan-kutipan Injil hari ini, mari kita melihat di dalam diri kita masing-masing. Kita bisa menempatkan diri sebagai perempuan yang kedapatan berbuat kita, menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Allah, dan dengan penuh keterbukaan hati kita memohonkan pengampunan, memohonkan belas kasih, memohonkan keadilan. Allah kita adalah Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pengampun. Allah kita adalah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terus memperbaharui hidup kita dengan meninggalkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang penuh kepahitan untuk memulai satu masa hidup yang baru dalam tuntunan, dalam bimbingan terang Roh Kudus. Allah senantiasa mengulurkan tangannya untuk menerima kita kembali yang barangkali jatuh dalam dosa kalau kita mau bertobat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita membuka diri di hadapan Allah, menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapannya, dan mengambil satu niat baru untuk memperbaharui hidup di hadapan Tuhan, hidup dalam terang Roh Kudus-Nya, sehingga kehidupan kita di hadapan Allah terus-menerus memancarkan cahaya yang berkenan kepada Allah sendiri, memancarkan cahaya yang juga berguna bagi sesama yang lain. Pengampunan adalah inti dari setiap relasi kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Pengampunan adalah mengasihi orang sebagaimana anaknya, menerima
mengakui padanya dengan segala kelebihan dan keterbatasan. Pengampunan adalah melupakan masa lalu, berpijak pada masa kini demi sebuah perubahan dan perhaluan menuju masa depan yang lebih baik. Pengampunan adalah kekuatan baru dari Allah, jalan menuju Tuhan. Karena itu Konstitusi Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada damai tanpa keadilan dan tidak ada keadilan tanpa pengampunan. Allah mengampuni kita karena Dia sungguh mengasihi kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa dan datang kepadanya, mengaku segala kelemahan kita di hadapannya, Dia pun juga akan berkata kepada kita, "Aku tidak menghukum engkau." Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudara, dengan berberat hati kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, menyesali segala kekurangan dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan. Niscaya Allah akan mengampuni kita dan melupakan dosa-dosa kita, karena Allah kita adalah yang setia mengasihi kita. Mari dalam masa Paskah yang tersisa ini kita bersungguh-sungguh memperbarui hidup kita, memulihkan kehidupan kita di hadapan Allah, agar dengan hati yang suci dan bersih kita boleh merayakan Paskah Kristus, kebangkitannya dari kematian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bagi seluruh gereja, ya Bapa, semoga semua umat belajar mawas dirinya sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu Kau sapa lagi mereka yang menjauhkan diri daripada-Mu dan dari umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat kita sendiri, ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesejahteraan para penderita di sekitar kami dan di tempat-tempat lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon belas kasih sayang Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah berdoa. Anastasia saya, Abraham Mario, Osana Tora, Wonosala Sarawati, dan Tugas Topes, Pius Titor, Arakos, Dev Ahok, Stefanus. Untuk telah mengambil saudara-saudara kami dari kehidupan dunia ini, Engkaulah masalah tujuan kehidupan kami.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohonkan kami melemparkan batu pertama, sebab kami belum berdosa. Tolonglah kami dalam pertobatan kami, dan kabulkanlah doa-doa kami ini dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin.